Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kemarin kita bahas tentang hadis gharib, aziz, masyhur. Ya. Kemudian di sini akan dibahas tentang hadisul mutawatir. Apa itu hadisul mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak. Ya. Jumlah yang sangat banyak. Yang mustahil ya mereka bersekongkol untuk membuat suatu kebohongan. Jelas. Dan berita yang mereka sampaikan itu dasarnya adalah perkara yang bisa dijamah oleh panca indera. Gitu. Ya. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Hadis yang berbunyi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ya. Ini hadis. Sahabat yang mendengar hadis ini banyak, tetapi yang meriwayatkan, yang menyampaikan, ya, itu juga banyak. Sehingga hadis ini tercatat, ya, bahwasanya yang meriwayatkannya itu sekitar 62 sahabat. Di dalam kitab-kitab hadis itu ada sekitar 62 sahabat yang menyampaikan ini hadis kepada generasi selanjutnya. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Nah, di generasi pertamanya itu jumlahnya banyak. Kemudian generasi kedua jumlahnya juga banyak. Bagaimana? Mendengar dari Rasulullah SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ini sahabat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Mereka semua mendengar dan mereka menyampaikan. Dia menyampaikan kepada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya yang ngambil dari dia ini, katakan dia Sayyidina Ali, ya, juga jumlahnya banyak. Ya. 7 orang, 8 orang, 10 orang atau lebih. Yang ngambil dari dia Sayyidina Umar misalnya juga banyak. Yang mengambil dari dia Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya juga banyak. Wah, kata generasi keduanya lebih banyak lagi. Nah, dari generasi kedua ke generasi ketiga juga jumlah yang banyak. Faham? Nah, itu adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh jumlah banyak kepada jumlah yang banyak dan seterusnya. Faham? Nah, terus juga setiap orang dari periwayatnya itu, ya, di atas itu menyaksikan, ini dengar langsung dari saya, yang ini dengar langsung dari saya, atau ini menyaksikan langsung dari saya. Paham? Bukan dari mimpi, ya, atau dari televisi, enggak. Langsung dia melihat, dia mendengar. Dan bawahnya juga demikian dan seterusnya. Paham? Jumlah yang banyak ini hampir mustahil untuk bersekongkol membuat kebohongan. Ya. Kecuali ya, memang, ya, terindikasi bahwasanya mereka
terikat dalam suatu jaringan yang memungkinkan untuk berbuat suatu kebohongan massal, maka status mutawatirnya gugur, udah bukan mutawatir lagi. Jelas. Sekalipun jumlah yang meriwayatkannya itu banyak, tetapi ketika terindikasi bahwa mereka terikat suatu jaringan yang memungkinkan untuk bersekongkol di dalam kebohongan, maka udah nggak diterima itu. Tidak menjadi mutawatir. Sebab mutawatir itu adalah suatu berita yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak kepada jumlah yang banyak kepada jumlah yang banyak selanjutnya, ya, yang mustahil mereka bersekongkol di dalam kebohongan. Kalau masih ada potensi mereka bersekongkol dalam kebohongan, ditolak. Paham? Tapi ketika nggak ada potensi untuk bersekongkol, maka berita itu dinamakan berita mutawatir. Jelas? Nah, dan mutawatir itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Ada mutawatir lafzi. Apa itu tawatur lafzi? Adalah berita tentang satu kejadian yang sama, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Kejadiannya satu, diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak, yang mustahil mereka bersekongkol dalam kebohongan. Hanya saja, ya, bentuk penyampaiannya beragam, cuman kejadiannya itu dia sama, beritanya sama, ya, cuman membahasakannya aja ada sedikit berbeda, tapi intinya adalah suatu kejadian atau berita atau hadis yang sama. Nah, itu namanya tawatur. Haditsun mutawatir tawaturan lafziyan, ya. Jelas? Seperti hadis yang memang disepakati oleh ulama, hadis mutawatir adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadisnya itu diriwayatkan oleh jumlah sahabat yang sangat banyak kepada generasi selanjutnya yang jumlahnya juga sangat banyak, dan seterusnya, ya. Mereka para sahabat menyampaikannya dengan alfaz yang mendekati satu sama lain, tapi intinya itu dia, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelas. Nah, ini dinamakan mutawatir tawaturan lafziyan. Dan ini termaksud hadis yang langka. Sanad mutawatir langka semacam ini, ada sanad mutawatir lafziyan semacam ini termaksud barang langka, ya, di dalam hadis Nabi SAW termaksud barang langka. Di antaranya yang mutawatir tawaturan lafziyan adalah Al-Quran. Al-Quran itu, ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mendengar dari Nabi Muhammad dan menyampaikannya jumlah yang sangat banyak sekali, hampir seluruh sahabat, dan terus diulang-ulang dibaca oleh para sahabat, dan Nabi terus membacanya di hadapan para sahabat semasa hidupnya. Jelas. Terus sahabat juga menyampaikan dan membacanya kepada generasi selanjutnya, ya, kepada jumlah yang sangat banyak yang nggak terhitung jumlahnya. Nah, dan dibaca secara terang-terangan di dalam sholat mereka, ya, dan terus kepada generasi selanjutnya dengan jumlah yang sangat banyak, dan begitu. Paham? Sehingga ketika ada, ya, sesuatu yang beda, langsung terdeteksi, kok ente bacanya beda. Nah, makanya Al-Quran itu setiap hurufnya itu mutawatir, terdeteksi. Kemudian setelah disatukan bacaan Al-Quran oleh Sayyidina Utsman bin Affan menjadi sebabkan Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf, diturunkan dengan 7 huruf, ya, sehingga
perbedaan yang terjadi itu enggak lebih dari 7 perbedaan. Nah, kemudian itu semua disatukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan di masa beliau. Kemudian beliau membuat mushaf induk. Mushaf induk. Ya. Mushaf induk ini ada beberapa naskah ditulis di masa Sayyidina Utsman yang disepakati oleh para sahabat semuanya. Disepakati menjadi mushaf induk. Kemudian beberapa mushaf ini satu disimpan oleh Sayyidina Utsman di Madinah sebagai induk, segala induknya itu dia. Ya, kemudian dikirim ke berbagai kota besar. Kota besarnya umat Islam dikirim. Ya, untuk menjadi rujukan, dan enggak dikirim cuma mushafnya doang. Orang-orangnya juga yang meriwayatkan ini mushaf dari hafalan mereka. Untuk mengajarkan kepada jumlah yang sangat banyak di negeri-negeri besar tersebut hingga kemudian tersebar. Siapapun yang ingin yansah, ya, udah ada mushaf induknya. Jelas menyalin mushaf induknya ada. Dari hafalan para penghafal juga dikirim oleh Sayyidina Utsman bin Affan ke berbagai penjuru. Sehingga dari sini setiap hurufnya Al-Qur'an itu ya diriwayatkan secara mutawatir. Dari sejak awal sampai detik ini, ente mau tambahin satu huruf, mau kurangin satu huruf, terdeteksi, ketahuan. Itu yang istimewanya. Sehingga sampainya Quran kepada kita ini dengan sanad mutawatir. Mustahil ada penambahan. Mustahil ada pengurangan, kedetek semuanya. Jelas? Ini salah satu yang diriwayatkan secara mutawatir, tawaturan lafziyan. Jelas. Ada lagi namanya yang kedua, haditsun mutawatir, tawaturan bukan lafzi, ya, tapi ma'nawi. Maksudnya apa? Nah ini banyak. Kayak apa? Dia gini, ya, kalau tadi kan meriwayatkan satu kejadian yang sama, satu kejadian yang sama, atau satu hadis ucapan yang sama, faham? Oleh jumlah banyak. Nah ini langka, kalau dari hadis langka, ya, gitu. Nah ini enggak, kejadiannya beragam, tetapi mengerucut kepada satu hal, sehingga satu hal ini thubutuh mutawatiran. Faham? Kejadian ini terjadi secara mutawatir. Perkara ini ada secara mutawatir. Kenapa? Ya, sebab yang memberitakan tentang ini banyak di dalam kejadian yang beragam. Kalau yang tadi satu kejadian, satu berita yang sama diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Ini enggak. Beritanya kejadiannya banyak, tetapi temanya satu itu. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh tentang, dan ini banyak, tentang perkara Isra dan Mi'raj. Ya. Isra dan Mi'raj itu, ya, hadisnya banyak. Hadisnya banyak, puluhan. Diriwayatkan semua hadis itu oleh banyak sahabat. Faham? Oleh banyak sahabat. Hadis misalnya, sepotongan hadis ini, ya, Nabi, ya, ada kisah dari Isra Mi'raj, ya, potongan ini, ya, diceritakan atau diriwayatkan oleh sahabat, misalnya Ali bin Abi Thalib, ya, dia bukan hadis mutawatir, diriwayatkan mungkin oleh jumlah orang nggak terlalu banyak, katakan itu hadis masyhur, ya, 3 orang, ya, atau 4 orang, tapi bukan sampai kepada hadun mutawatir. Tentang tentang Nabi naik ke langit, menerima perintah sholat. Terus, ya, ceritanya macam-macam. Terus ada lagi riwayat yang lain, ya, yang berbicara tentang perjalanan Mi'raj. Ketika Nabi naik ke langit, Nabi ketemu dengan
Sayyidina Ibrahim misalnya, diriwayatkan oleh sahabat yang lain, katakan Abu Hurairah. Ini hadisnya bukan hadis mutawatir, hadis masyhur katakan. Ya. Terus kisah tentang apa namanya, Nabi di langit berjumpa dengan Nabi Musa, katakan itu, diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Ini kan kejadian yang beragam, itu kejadian yang beragam. Nah, ada beberapa kejadian, 10, 20, 30 kejadian diriwayatkan oleh 10, 20, 30 sahabat. Ya kan? Nah, ini setiap hadisnya itu bukan hadis mutawatir. Tetapi di sini ada satu titik persamaan. Apa itu? Tentang peristiwa Mi'raj. Nah, peristiwa Mi'rajnya itu ya adalah peristiwa yang diriwayatkan secara mutawatir. Paham? Kalau kabarnya secara khusus bukan mutawatir, tetapi ini semua kan ada satu kesamaan. Di mana kesamaannya? Peristiwa, terjadi suatu peristiwa namanya peristiwa Mi'raj, Nabi naik ke langit. Paham? Kejadian itu diriwayatkan banyak para sahabat. Nah, naik ke langitnya itu diriwayatkan subut tuh, ya. Kejadiannya itu sabit, terjadi betul-betul, diriwayatkan melalui riwayat yang mutawatir, tawaturan ma'nawiyan. Faham perbedaannya antara lafzi dengan ma'nawi. Nah, yang semacam ini banyak. Seperti hadithul haud. Nabi berbicara tentang haud, tentang telaganya di hari kiamat. Di banyak kesempatan. Ya, di banyak kesempatan. Sehingga hadis-hadis tentang haud itu banyak. Tapi satu hadis itu yang berbicara tentang haud, dia bukan hadis mutawatir, tapi banyak kesempatan Nabi berbicara tentang haud. Ketika ini dikumpulkan, ada satu kesimpulan yang sama. Apa itu kesimpulan yang sama? Perkara haud, telaga Nabi, subut tuh, ya, bahwasanya di sana ada yang namanya haud. Ya, nah ini diriwayatkan dengan sanad mutawatir, tawaturan ma'nawiyan. Faham? Ini sebagai contoh haud, dan banyak lagi hal-hal yang semacam itu. Nah, hadits syafa'ah contohnya, ya, Nabi berbicara tentang syafaat di hari kiamat di banyak kesempatan, iya kan, berkali-kali, banyak kesempatan. Nah, semua hadis-hadis kalau dikumpulkan tentang syafaat banyak, puluhan bahkan ratusan, oleh para periwayat yang sangat banyak, sehingga syafaat itu sendiri diriwayatkan secara mutawatir, tawaturan ma'nawiyan, bukan lafzi. Jelas? Karena dia di dalam kejadian yang banyak dan beragam, yang intinya semuanya berbicara tentang syafaat. Sehingga syafaat itu termaksud perkara yang mutawatir. Paham? Tapi tawatur ma'nawiyan. Nah, terus juga mengangkat tangan dalam doa. Ya, Nabi dalam doa itu di banyak kesempatan mengangkat tangan. Ya, raf'ul yadain fi doa. Di banyak kesempatan Nabi mengangkat tangan. Di banyak kesempatan. Kesempatan ini, kesempatan itu. Di waktu ini, waktu istisqa, waktu sholat Jumat. Sehingga hadis-hadis tentang Nabi berdoa dengan mengangkat tangan itu diriwayatkan dengan riwayat yang beragam dan sangat banyak. Kalau berbicara tentang satu riwayatnya, setiap satu riwayat bukan hadis mutawatir kalau kita pisah-pisah. Tapi ketika kita berbicara tentang satu perkara tertentu, namanya Nabi mengangkat tangan saat berdoa, itu banyak kejadian dilakukan oleh Nabi dan diriwayatkan. Sehingga jumlah yang banyak ini di kesempatan yang beragam, semuanya bermuara pada satu perkara. Apa itu perkaranya? Nabi mengangkat tangan dalam doa. Sehingga raf'ul yadain fid du'a, ya, ruya atau yurwa bi asanid mutawatirah, tawaturan ma'nawiyan. Jelas? Seperti itu.
Nah, yang semacam ini banyak. Ya. Dan itu Al-Imam An-Nawawi menulis kitab judulnya Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Ya, beliau di dalam kitab ini membawakan ya hadis-hadis mutawatir yang semacam ini, tawaturan ma'nawiyan. Adapun tawatur lafzi itu termaksud hadis yang langka. Jelas? Nah, sampai di sini bisa difahami atau enggak? Nah, kalau ini bisa difahami, derajat status hadis mutawatir itu dari segi kekuatan apa? Nah, itu di atas yang lainnya, di atas hadis sahih. Ya. Sehingga orang yang mengingkari hadis mutawatir di dalam agama Islam harus dianggap kafir. Jelas? Orang yang mengingkari hadis mutawatir harus dianggap kafir. Jelas? Ulama sepakat menyatakan orang yang mengingkari khabar mutawatir ya fiddin yu'tabar kafir. Kenapa? Sebab ya berita yang sampai itu sudah dipastikan kebenarannya, bahwasanya itu adalah fakta, terjadi apa adanya. Ya, ente tolak bagaimana? Ente bisa menolak sesuatu kejadian yang betul-betul terjadi. Ya, ini enggak lain melainkan mukabir, orang yang membangkang. Ya kan? Nah, ketika yang diriwayatkan adalah perkara yang bersangkutan dengan din yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia menentang suatu kenyataan yang terjadi yang dibawa oleh ini agama. Maka yang menolak, menentang, mengingkari khabar mutawatir ya di dalam agama, maka pelakunya adalah kafir. Jelas? Taib, wallahu alam. Sampai di sini ada yang mau bertanya kira-kira? Batasan jumlahnya itu ya, kalau tadi kan sebelumnya kita bahas hadis gharib yang bermuara kepada satu periwayat, hadis aziz yang bermuara kepada dua periwayat, hadis masyhur yang bermuara kepada 3 periwayat atau lebih. Ya. Nah, sedangkan hadis mutawatir jumlahnya itu nggak dibatasi. Intinya di atas 4 atau 5 ya. Tetapi intinya adalah ya, satu, jumlahnya itu banyak. Yang dimaksud dengan jumlah banyak ini juga ada ikatannya terkait apa namanya, potensi bersekongkol satu sama lain itu mustahil. Bukan tidak ada, mustahil. Ya, contoh, orang sekampung semuanya meriwayatkan. Terus kampung yang lain juga meriwayatkan, dan mereka nggak punya hubungan apapun. Bukan di bawah satu satu pemerintahan diktator yang menekan mereka untuk membuat suatu berita bohong. Faham? Ini kan mustahil ribuan orang bersekongkol satu sama lain. Faham? Ya, karena itu dari segi jumlah nggak disebut oleh para ulama hadis, yang intinya adalah selama jumlah periwayatnya itu banyak dan diriwayatkan oleh generasi selanjutnya oleh jumlah yang banyak, sehingga dengan catatan
potensi persekongkolan untuk membuat kebohongan itu termaksud hal yang mustahil, maka itu dinamakan hadis mutawatir. Jelas, jumlahnya nggak ada masalah berapa aja. Cuman intinya itu, jumlah banyak diriwayatkan oleh generasi selanjutnya oleh jumlah yang banyak, yang potensi persekongkolan untuk membuat suatu konspirasi atau berita bohong, ya, itu mustahil untuk dilakukan. Jelas? Potensi tidak ada sama sekali. Faham? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak bisa, nggak ada hadis dhaif dalam hadis mutawatir. Yang kita maksud hadis apa namanya, mutawatir tawaturan ma'nawiyan, itu yang kita maksud. Ya enggak lah, sanad dhaif itu dari awal ditolak. Dhaif kalau jadi banyak naiknya ke hasan li ghairi, begitu. Tapi ketika ini sahih, ini sahih, ini sahih, ini sahih, banyak dalam dalam beragam kejadian yang bermuara kepada satu persamaan, katakan tentang syafaat, ya, maka itu sahih semua tuh digabungkan, semuanya berbicara tentang syafaat, maka syafaat ini thubut apa namanya, bil asanid mutawatirah tawaturan ma'nawiyan. Jelas? Faham? Patokannya hadis sahih. Jelas? Sebab ketika dhaif sama dhaif digabung jadinya hasan li ghairi. Paham? Wallahu taala a'lam. Nah, insyaallah kita akan bahas setelah ini nanti, ya, tentang beberapa bagian agsam lagi daripada hadis. Ini masuk ke dalam perkara hadis dhaif. Apa itu hadis yang enggak memenuhi syarat dari segi sanadnya yang terputus? Ya, ini bahasan di sini ada hadis munqati', ada hadis mu'dhal, ada hadis mudallas, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada hadis mursal, ya, ada hadis mu'allaq, ya. Terus yang ada bahasan juga tentang itu, mu'an'an dan mu'annan, ya. Ini berbicara tentang sanad yang terputus. Faham? Sanad yang terputus. Nah, ini insyaallah dalam pembahasan kita yang berikutnya. Jadi ini masuk dalam pembahasan hadis dhaif. Dhaif dari segi sanadnya yang tidak tersambung. Nanti ada lagi pembahasan tentang hadis-hadis dhaif yang berbicara dari sisi mata rantainya, si periwayatnya yang bermasalah. Seperti nanti ada bahasan tentang hadis mubham, orangnya nggak jelas siapa, begitu. Atau orang yang dulunya, ya, hafalannya terkenal kuat, tahu-tahu kena penyakit pikun. Nah, itu hadis yang diriwayatkan bagaimana itu? Nanti ada pembahasannya, ya. Terus juga nanti termasuk juga tentang hadis dhaif. Kan kemarin kita bahas, ya, di antara syarat hadis sahih itu tidak ada syudzuz. Syudzuz itu hadis yang sahih juga tapi bertentangan. Nah, paham? Dan seterusnya nanti bakal kita bahas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jelas? Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil-qabul tamam kulli surah laysan dan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
حضرة الرسول الفاتحة.